Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Hari ini kita bikin makanan yang lagi viral yuk, yaitu odading. Resep odading ini adalah resep odading kopong ya. Cara buatnya sangat mudah karena tanpa ulen dan tanpa mixer. Pokoknya ini resepnya anti ribet-ribet klub ya. Yuk kita langsung aja ke resepnya. Pertama kita siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 255 gram tepung terigu. Nah untuk terigunya ini saya pakai terigu protein sedang yang saya campur dengan protein tinggi. Untuk takarannya nanti kalian bisa lihat di deskripsi ya. Nah untuk takaran sendoknya ini sebanyak 25,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya ini penuh dan sedikit cembung seperti ini. Kalau yang untuk setengah sendok makannya, ini takarannya setengahnya seperti ini ya. Kemudian kita akan tuang semua tepung ke dalam wadah. Lalu tambahkan sebanyak 75 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan penuh dan munjung seperti ini. Lalu ini kita tuang semua gulanya ke dalam tepung ya. Nah kalau kalian suka lebih manis, boleh tambah untuk takaran gulanya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Nah, di sini saya pakai yang merek Fermivan, tapi kalau kalian punya yang merek lain juga bisa ya. Yang penting pastikan raginya masih benar-benar aktif. Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh baking powder. Nah, ini karena saya pakai yang biasa, jadi takarannya sebanyak 2 sendok teh ya. Kalau kalian punya yang baking powder double acting, itu cukup pakai sebanyak 1 sendok teh saja. Lalu ini aduk rata sebentar, kemudian kita akan buat lubang di tengahnya ya. Lalu tuang sebanyak 175 ml air. Untuk airnya ini saya pakai air hangat ya. Kemudian ini kita aduk-aduk menggunakan spatula sampai adonannya rata. Nah supaya lebih mudah, ini saya akan lanjut aduk menggunakan spatula. Sebelumnya saya sudah cuci tangan ya. Dan kalau kalian aduk menggunakan tangan, ini nanti akan lengket di tangan. Jadi kalau kalian mau pakai spatula sampai akhir juga boleh. Cuman akan lebih mudah kalau pakai tangan dan lebih cepat ya. Nah ini adonannya kita aduk juga secara perlahan aja, nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Karena ini cukup diaduk cuman sampai rata aja. Kalau sudah rata, hentikan proses pengulennya ya. Nah ini dia tekstur adonan yang sudah jadi ya. Jadi memang lengket seperti ini. Tidak perlu ditambah tepung karena memang inilah tekstur adonan yang kita inginkan supaya nanti bisa berongga. Ini cukup kalian rapikan saja. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kain lap yang basah ya. Kita diamkan adonannya selama 2-3 jam. Intinya adonannya harus mengembang sampai 3 kali lipat dan banyak muncul rongga ya. Kalau misalkan panas biasanya dia akan lebih cepat mengembang. Jadi patokan waktunya 2-3 jam. Nah sambil menunggu adonannya jadi, kita siapkan wadah dan juga alas yang sudah ditabur tepung supaya nanti adonannya tidak lengket ya. Nah ini adonannya sudah saya diamkan selama 2 jam. Kalian bisa lihat adonannya sudah mengembang seperti ini. Ini mengembang sampai 3 kali lipat dan muncul banyak sekali rongga. Ini artinya adonannya pas dan sudah siap untuk kita cetak. Kemudian kita akan tuang adonan ke alas yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita akan cetak ya odadingnya. Karena adonannya ini sangat lengket sekali, kalian olesi dengan tepung terigu atau bisa olesi dengan minyak ya tangannya supaya adonannya nggak nempel di tangan. Kemudian kita akan bentuk sekarang adonannya. Nah di sini saya hanya bentuk bulat seperti biasa. Untuk ukurannya saya juga bikin yang ukuran besar ya. Jadi biar nggak terlalu lama ngebentuknya. Kalau kalian mau hasilnya lebih banyak, bentuknya kecil-kecil saja karena nanti juga akan kita diamkan lagi dan ini akan mengembang lagi. Nah kalau sudah selesai dibentuk bulat, kemudian kita baluri dengan menggunakan wijen. Tapi kalau kalian nggak mau pakai wijen juga boleh ya. Lalu kita ratakan lagi sedikit adonannya dan sambil ditekan-tekan wijennya supaya nanti saat digoreng tidak mudah lepas. Nah hasil akhirnya akan jadi seperti ini ya.
Kemudian kita taruh di dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita lanjut bentuk sampai semua adonannya habis. Kalau adonannya sudah selesai kalian bentuk, kemudian ini akan kita diamkan kembali selama 30 menit dan kita tutup lagi menggunakan kain ya. Setelah adonan didiamkan 30 menit akan mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Kemudian ini akan kita gilas satu persatu adonannya. Gilas sampai ketebalannya kurang lebih setengah senti. Ini saya pakai pipa yang sudah saya oles menggunakan minyak ya, supaya nanti adonannya tidak lengket. Kira-kira ketebalannya seperti ini ya. Kemudian kita akan langsung goreng adonannya ya. Jadi setelah dipipihkan, adonannya langsung masukkan ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini. Jaga kestabilan panasnya, jangan terlalu kecil apinya atau terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan dirasa sudah panas, boleh kecilin lagi apinya. Kemudian ini dia dibalik setiap 5 detik ya. Jadi setiap 5 detik dibalik supaya nanti hasilnya bisa kopong di dalamnya. Kalau ini saya menggoreng menggunakan api besar agak sedikit kecil, dan sebelumnya minyaknya udah saya panaskan juga ya. Jadi kalian pastikan minyaknya juga harus pas tingkat kepanasannya supaya odadingnya bisa mengembang seperti ini. Karena kalau apinya terlalu kecil, dia tidak akan mau mengembang seperti ini. Kalau kedua bagian sisinya sudah kecoklatan seperti ini, kemudian ini kita angkat lalu tiriskan dan lanjut menggoreng semua adonannya sampai habis. Nah ini dia odadingnya sudah jadi. Odading ini lebih enak dimakan ketika masih hangat ya, karena kalau sudah dingin teksturnya akan menjadi sedikit lebih alot, tapi tetap enak kok. Resep odading ini tentu saja bukan resepnya Mang Oleh, tapi kalian wajib buat coba resep odading ini karena cara buatnya simpel banget, tanpa mixer, tanpa ulen, dan bahan-bahannya juga sangat sederhana. Daripada harus ngantri lama-lama, yuk kita bikin aja di rumah. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.